Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan memulai kajian dari kitab Limadza Ikhtartu Al-Manhaj As-Salafi. Mengapa saya memilih manhaj salaf? Buah karya Syekh Abu Usamah Buah karya Syekh Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Pada buku ini kita akan melihat ada kurang lebih 10 bab atau 10 pembahasan. Pada pagi hari ini kita akan melihat pembahasan yang pertama atau bab yang pertama tentang realita umat Islam. Untuk pembahasan yang pertama ini berkaitan dengan realita umat Islam, kita akan melihat di dalamnya dua hadis Nabi yang mulia. Dua hadis Nabi yang mulia. Yang pertama tentang kondisi umat Islam yang terjangkiti penyakit al-wahn. Kondisi umat Islam yang sekali lagi terjangkiti penyakit al-wahnu. Nanti kita akan mendengarkan hadis Nabi yang mulia ini. Kemudian kondisi yang kedua dari kondisi umat Islam di akhir zaman yang Nabi telah jelaskan 14 abad yang silam, bahwa di tengah-tengah umat Islam ini ada ad-dakhan. Ada apa? Ad-dakhan. Ya, ini kita akan jelaskan nanti dari hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala an bidznillahi ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pertama dari realita umat Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan bahwa di akhir zaman nanti umat Islam ini akan terjangkiti penyakit al-wahn. Dan masih banyak lagi tentunya pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita lihat dari hadis yang mulia ini yang akan dibahas oleh penulis hafizahullah ta'ala. Kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semua, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun aw min qillatin nahnu yawma idzin bal qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabah minkum wa la yaqdhifanna Allahu
fi qulubikumul wahn. Faqala qail, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Arti dari hadis yang mulia ini, nyaris sudah umat-umat selain Islam, yakni musuh-musuh umat Islam ini, saling menyeru untuk bersekongkol menghadapi kalian, menghadapi umat Islam, sebagaimana orang-orang yang makan saling memanggil yang lain untuk menghadapi bejana makannya. Yani banyak orang-orang yang berebut makanan yang tersedia itu. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Nabi di sini, wahai Rasulullah, apakah jumlah kami ketika itu sedikit? Artinya kok sedemikian mudah musuh-musuh umat Islam ini mencabik-cabik apa yang dimiliki oleh umat Islam ini, yakni mereka memperebutkan makanan yang ada di hadapan mereka. Nah, inilah realita umat Islam ini, keadaan seperti itu. Maka wajar jika salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah jumlah umat Islam ketika itu sedikit? Apa jawaban Nabi? Tidak. Bahkan kalian pada saat itu berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih yang dibawa oleh banjir, yakni buih yang diombang-ambing oleh arus banjir. Dan Allah akan menghilangkan dari musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian dan menimpakan ke dalam hati kalian penyakit al-wahan. Nah, ini penyakit al-wahan, kata Nabi. Kemudian di antara sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-wahan? Apa itu al-wahan? Jawab Nabi, cinta dunia yang berlebihan dan takut mati. Inilah keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan realita umat Islam. Realita umat Islam. Jadi Nabi sudah menjelaskan ini jauh-jauh hari, 14 abad yang silam, bahwa umat Islam ini akan seperti sekarang kita ini. Artinya apa? Yang Nabi kabarkan 14 atau 15 abad yang silam cocok betul, sesuai betul dengan realita umat Islam yang ada di zaman kita sekarang ini. Jadi betul-betul pas, cocok sekali dengan apa yang Nabi kabarkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lihat berkaitan dengan isi dari hadis yang mulia ini, bahwa pertama dikatakan di sini oleh penulis hafizahullah taala bahwa musuh-musuh Allah atau musuh-musuh umat ini yang terdiri dari tentara iblis dan pembantu-pembantu syaitan terus mengintai pertumbuhan umat Islam dan negaranya. Kapan saja mereka melihat penyakit wahan menjalar dan menggerogoti tubuh umat Islam, maka mereka segera menerkamnya dan menyimpan segala sisi miliknya yang berharga. Nah, di sini kita lihat bahwa kemunculan negara Islam pertama itu kapan? Kapan jamaah? Munculnya negara Islam yang pertama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabilah yang memimpin pertama kali umat Islam di masa itu. Generasi pertama umat Islam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya kan? Nah, inilah negara Islam pertama, negara Islam perdana yang ada di muka bumi ketika itu, yang bisa kita lihat dalam kitab-kitab sejarah 15 abad yang silam, di mana Nabi yang mulia memimpin umat Islam di negeri Madinah. Nah, inilah Rasulullah SAW sebagai kepala negara, sekaligus sebagai seorang nabi, seorang rasul, alaihi salatu wassalam. Jadi sekali lagi ini berkaitan dengan yang muncul pertama kali di zaman Nabi,
dan selalu diintai, selalu dilihat, selalu dipantau keadaan umat Islam, di mana mereka akan melihat sisi-sisi lemah umat Islam, barulah mereka akan masuk ya pada kelemahan-kelemahan umat tersebut. Kita akan lihat berkaitan dengan hal ini dari hadis Ka'ab ya bin Malik nanti. Dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala an. Dan ini bisa kita lihat lagi nanti pada masa khalifah ketiga, Khalifah Utsman bin Affan, yang ujung-ujungnya apa? Terbunuhnya khalifah tersebut radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Di sini dikatakan oleh penulis, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ahli kitab senantiasa melakukan hal tersebut sejak awal kemunculan Islam. Ketika negara Islam masih muda, baru dipasang pilar-pilarnya dan baru ditegakkan bangunannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinah Nabawiyah. Hal ini telah tergambar dengan sangat jelas dalam sebuah hadis ya, ketika ada beberapa sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Di antara mereka adalah sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik. Ini sahabat yang mulia ini, sahabat Ka'ab bin Malik. Jadi termasuk sahabat yang mulia ini yang tidak ikut perang ketika itu. Masih muda, tidak ada uzur syar'i untuk tidak ikut dalam perang Tabuk ya, pada musim panas ketika itu. Maka beliau menyesal, yang akhirnya beliau diisolir oleh Rasulullah SAW dan umat Islam, tidak diajak bicara, tidak diberi salam. Kalaupun Ka'ab bin Malik memberi salam, tidak dijawab salamnya, dan begitu seterusnya. Nah, inilah berkaitan dengan ya al-hajar, yakni sikap dari Nabi dan umat Islam ketika itu untuk mengisolir ya 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk ketika itu. Namun akibatnya bagus bagi mereka karena kejujuran mereka ya, karena kejujuran mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala maafkan mereka, Allah ampuni kesalahan mereka, Allah terima taubat mereka. Nah, sekarang kita dengarkan hadis yang langsung sahabat yang mulia ini Ka'ab bin Malik menceritakan peristiwanya ketika itu. Apa yang terjadi pada dirinya? Di sini Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya, mengatakan kepada kita, bainama ana amshi bi suqil Madinah idza nabati min nabati ahli Syam mimman qadima bit ta'ami yabi'uhu bil Madinah yaqul man yadullu ala Ka'b bin Malik ala Ka'b bin Malik fatafiqa an-nas yushiruna lahu hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min Malik Ghassan wa kuntu katiban faqara'tuhu fa idza fihi amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafak wa lam yaj'alka Allah bidari hawan wa la mudhi'ah falhaq bina nuwasik. Artinya Ka'ab bin Malik berkata sendiri di sini, menceritakan peristiwa yang beliau alami. Beliau mengatakan, ketika aku berjalan di pasar negeri Madinah, ketika itu ada seorang petani dari petani negeri Syam yang datang membawa makanan untuk dijual di pasar Madinah. Nah, ini ya, petani ini adalah yakni seorang yang menyamar gitu istilahnya, kalau mungkin di zaman sekarang ini bagian dari dunia intelijen lah ya. Jadi orang ini utusan Raja Ghassan ya, utusan Raja apa? Ghassan ya. Ia berkata, siapa yang dapat menunjukkanku kepada Ka'ab bin Malik. Jadi petani ini dari sisi casingnya, zahirnya dia berpenampilan seperti petani dari negeri Syam. Lalu dia ini bertanya kepada orang-orang Madinah, kepada umat Islam,
yang ada di negeri Madinah, ya, siapa yang dapat menunjukkanku kepada Ka'ab bin Malik. Lalu orang-orang langsung menunjuknya sambil dia menemuiku dan menyerahkan sepucuk surat kepadaku dari Raja Ghassan. Ini Raja Nasrani. Raja Nasrani, musuh dari musuh-musuh kaum muslimin yang ada ketika itu. Dan aku adalah orang yang dapat membaca dan menulis. Artinya bahwa memang sedikit di antara orang-orang di masa itu yang bisa menulis dan membaca. Lalu aku pun membacanya, dan ternyata di dalamnya berisi amma ba'du, ya, sungguhnya telah sampai kepadaku berita bahwa sahabatmu, yaitu Muhammad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berpaling meninggalkanmu, dan sungguhnya Allah tidaklah menjadikanmu berada di tempat yang hina dan sia-sia. Maka bergabunglah bersama kami, kami akan memberikan kesenangan-kesenangan kepada dirimu. Lihat di sini oleh para jamaah, bagaimana ketika itu, di masa itu kok berita tentang sikap Nabi dan para sahabat yang mengisolir Ka'ab bin Malik ini sampai terdengar kepada Raja Ghassan di sana. Bayangkan ini. Ini kan suatu hal yang luar biasa ketika itu, ya. Belum ada kecanggihan teknologi di masa tersebut, kok bisa sampai hal-hal seperti ini kepada musuh-musuh Islam. Di antaranya siapa tadi? Raja Ghassan. Ya, Raja Ghassan. Maka segera Raja Ghassan, ya, mengirimkan utusannya ini untuk menyerahkan sepucuk surat dari Raja Ghassan kepada Ka'ab bin Malik. Ya, kepada apa? Ka'ab bin Malik. Artinya, kalaulah betul bahwa sahabatmu wahai Ka'ab, yaitu Muhammad, kata Raja Ghassan, telah menyia-nyiakan dirimu atau telah membuat dirimu susah, begitu ya, maka bergabunglah dengan kami. Lihat, maka bergabunglah dengan kami, maka engkau akan kami berikan berbagai macam kesenangan-kesenangan hidup di dunia ini. Bayangkan, ini merupakan tawaran yang menggiurkan, tawaran yang sangat menggiurkan ketika itu, di mana Ka'ab bin Malik merasa bahwa dunia itu atau negeri Madinah sudah sangat sempit bagi dirinya. Sudah sangat sempit bagi dirinya. Ya, kenapa? Karena Nabi dan seluruh umat Islam mengisolir beliau radhiyallahu ta'ala an. Nah, ini kalau kita lihat, Pak, ya, berkaitan dengan yang namanya dakwah dan perjuangan dakwah, maka bisa kita lihat dari zaman dahulu sampai zaman kita sekarang ini, ada saja orang-orang yang berkhianat, kan begitu? Ada saja siapa? Orang-orang yang berkhianat. Nah, di sini kita lihat apakah sahabat Ka'ab bin Malik berkhianat, yakni mengkhianati Rasulullah SAW? Nah, tentu jawabannya tidak. Jawabannya adalah tidak. Padahal beliau sudah diberikan kesempatan oleh Raja Ghassan untuk bergabung dengan musuh-musuh kaum muslimin di sana, dan kehidupannya terjamin. Kehidupannya pasti akan terjamin. Namun beliau radhiyallahu ta'ala an memiliki keimanan yang luar biasa, memiliki iman yang sangat kuat sekali, akidah yang kokoh, sehingga beliau radhiyallahu ta'ala an tidak tergiur dengan tawaran Raja Ghassan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini keterangan lebih lanjut. Perhatikan wahai muslim yang bijak, dan renungkanlah wahai saudaraku yang aku cintai, bagaimana orang-orang kafir yang berada di sekeliling negeri Islam memantau berita-beritanya, hingga apabila telah ada kesempatan, mereka akan menyerang negeri-negeri Islam tersebut dari segala penjuru. Nah, ini ya luar biasa ini.
apa yang diusahakan oleh orang-orang non-muslim, apa yang diupayakan oleh orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Selalu mereka memantau negeri-negeri Islam, mulai dari negeri Islam perdana pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Mereka selalu memantau, mereka kirim mata-mata mereka untuk melihat perkembangan negeri Islam. Nah, ketika ada berita seperti ini saja, langsung berita ini sampai kepada Raja Ghassan. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Raja Ghassan untuk menarik hati Ka'ab bin Malik bergabung bersamanya untuk mengkhianati umat Islam, untuk mengkhianati kaum muslimin. Nah, kita lihat dalam kitab-kitab sirah sikap Ka'ab bin Malik ketika mendapat surat Raja Ghassan, langsung dia bakar. Bayangkan itu, lihat betapa yakni kecemburuan dia sebagai seorang yang beriman muncul di sini. Ya, muncul di sini. Ya, dia faham betul bahwa ini adalah tawaran yang menggiurkan pada dasarnya, kan begitu. Namun beliau tidak terprovokasi. Ka'ab bin Malik ini tidak terprovokasi dengan tawaran sang raja. Segera surat sang raja dia buang, ya, dan dia bakar. Nah, inilah sikap dari Ka'ab bin Malik, ya, di mana beliau sangat faham betul yang seperti ini merupakan jerat-jerat syaitan, ya, jerat-jerat syaitan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Ini yang pertama yang bisa kita lihat dari hadis Ka'ab, dari hadis, ya, yang mulia ini, ya, hadis Ka'ab bin Malik atau riwayat Ka'ab bin Malik. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hadis Thauban tadi, dikatakan oleh penulis hafizahullah, sebagian orang-orang kafir menyeru sebagian yang lain dan mereka bersatu, yakni bersekutu, mengadakan persekongkolan untuk melawan umat Islam, negeri Islam, para pemeluknya dan para da'inya. Ya, siapa yang pernah membaca sejarah penyerangan tentara salib dan mengetahui rahasia perang dunia pertama, di mana orang-orang Eropa, ya, Bani Asfar, mengirim pasukan tentaranya untuk menghancurkan negara kekhilafahan, akan sangat jelas baginya indikasi tersebut seperti jelasnya matahari di siang bolong. Nah, ini yang bisa kita lihat dari hadis Thauban ini, di mana dari zaman dahulu, ini dimulai dari zaman Nabi sebenarnya, dari zaman Nabi. Kapan itu, Pak, Bu? Kapan? Berkaitan dengan perang apa itu? Berkaitan dengan perang Khandaq, perang Sekutu, perang Ahzab pada tahun keempat Hijriah. Pada tahun keempat Hijriah, di mana tokoh-tokoh Yahudi ketika itu melobi orang-orang musyrik Mekah, melobi orang-orang Arab Ghatafan, melobi orang-orang Arab musyrik lainnya agar mereka mau bersekutu, ya, menyerang umat Islam, agar mereka mau bersekutu menyerang umat Islam di negeri Madinah ketika itu. Bisa kita bayangkan, ya, ketika itu lobi-lobi Yahudi berhasil, ya, mereka berhasil, ya, mengumpulkan tentara sekutu yang di zaman itu terkumpul kurang lebih 10.000 pasukan. Ini pasukan yang besar, pasukan yang besar di zamannya itu, ya. Maka mendengar bahwa mereka bersekutu, ya, maka Nabi SAW mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Lalu muncullah sahabat Salman Al-Farisi yang mengusulkan ide atau pendapat beliau agar kota Madinah yang sebahagiannya terbuka begitu, ya, digali parit agar tidak dapat, ya, pasukan sekutu tersebut masuk ke negeri Madinah, masuk ke negeri Madinah. Yang ketiga itu
yang namanya pertahanan berupa khandak atau parit tidak dikenal oleh bangsa Arab. Tidak dikenal oleh bangsa Arab. Ini hanya dikenal oleh bangsa Persia. Makanya wajar kalau usulan ini datang dari sahabat Salman Al-Farisi yang berasal dari negeri Persia. Salman Al-Khair. Nah, digalilah parit, digalilah khandak oleh Rasul dan seluruh para sahabat, ya. Begitu pasukan sekutu sampai ke negeri Madinah, mereka sangat terkejut dengan adanya parit itu, karena mereka tidak mengenal sama sekali. Mereka tidak mengenal pertahanan seperti ini. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika itu, menggali parit, ya, mempertahankan negeri Madinah dari serangan tentara sekutu. Nah, ini sudah ada dimulai dari zaman Rasulullah SAW, kemudian dari zaman ke zaman terus musuh-musuh umat Islam mengadakan persekutuan-persekutuan untuk menyerang kaum muslimin. Ya, kita lihat pada perang salib, ya, dari salib pertama, perang salib pertama terus, ya, sampai kepada perang dunia pertama itu. Nah, itulah dalam rangka menghancurkan negara Islam, dalam rangka menghancurkan kekuatan umat Islam yang ada ketika itu. Nah, ini bisa dilihat oleh para jamaah, bisa dilihat sendiri oleh para jamaah bagaimana keinginan mereka menghancurkan negara Islam, menghancurkan, ya, kekuatan kaum muslimin yang ada ketika itu, ya. Baik, ini yang kedua, ya. Ini berkaitan dengan pelajaran yang kedua yang berharga di sini. Kemudian yang ketiga, negeri-negeri kaum muslimin merupakan sumber kekayaan dan keberkahan, hingga orang-orang kafir berusaha untuk menguasainya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyerupakannya dengan bejana besar yang berisi penuh makanan lezat, yang menjadikan orang-orang kelaparan ingin memakannya, yaitu ingin berebut makanan tersebut, lalu mereka bersama-sama menyerangnya. Nah, inilah berkaitan dengan, yakni apa yang kita lihat dari pelajaran yang ketiga. Ini subhanallah, Pak, ya, Bu, ya, dimanapun umat Islam berada, jangan jauh-jauh, Pak, nggak usah jauh-jauh, Bu, ya, di negeri kita tercinta ini yang mayoritas, ya, rakyatnya adalah umat Islam, maka bisa dilihat sendiri betapa kekayaan negeri ini negeri kita ini menggiurkan orang-orang non muslim, orang-orang kafirin. Maka kita lihat, ya, sekian banyak para penjajah, sekian banyak para penjajah ingin menguasai negeri kita ini, kan begitu? Karena betul-betul dilihat ini negeri yang luar biasa ini. Apa yang tidak dipunyai, apa yang tidak dimiliki oleh negeri kita, semuanya ada, semuanya ada, luar biasa ini. Nah, inilah yang diinginkan oleh mereka semua. Nah, jadi dimanapun umat Islam itu berada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada negeri mereka. Memberikan apa? Keberkahan-keberkahan pada negeri mereka. Jadi sebenarnya kalau kita lihat orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin ketika mereka menjajah negeri-negeri Islam, sudah pasti, Pak, ya, Bu, ya, yakni di antara tujuannya adalah untuk mengeruk kekayaan yang ada di negeri-negeri kaum muslimin itu. Itu diantaranya saja. Belum lagi mereka ingin mendangkalkan akidah umat Islam. Mereka ingin umat Islam ini jauh dari Al-Qur'annya, jauh dari sunnah nabinya, jauh dari manhaj para sahabat, kan begitu. Inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh kaum muslimin, agar umat Islam ini tidak bersatu, tidak bersatu. Bayangkan, ya, dimanapun mereka menjajah negeri-negeri kaum muslimin, pasti mereka akan berupaya mengkotak-kotakan umat Islam, mengkotak-kotakan umat Islam. Ya, kita lihat, ya, misalnya di negeri Syam dahulu, Pak, negeri Syam itu namanya negeri Syam, ya, di bawah
jajahan Inggris dan sekutunya, negeri Syam itu dipecah-pecah. Negeri Syam dipecah-pecah kan? Ada Palestina, ada Syria, ada Lebanon, ada Yordania, dan lain sebagainya. Itu dahulu di zaman para sahabat, dahulu disebut dengan negeri Syam, negerinya kaum muslimin, negerinya umat Islam itu. Ya, lebih-lebih di masa di kerajaan-kerajaan kaum muslimin yang menguasai negeri Syam di masa dahulu. Maka negeri Syam, negeri yang sangat besar sekali di masa itu, lalu di kotak-kotak, dibelah-belah oleh para penjajah Inggris dan sekutunya ketika itu. Nah, inilah realita umat Islam. Ya, jelas bagi kita semua bahwa negeri-negeri yang banyak dihuni oleh umat Islam umumnya memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dan ini menggiurkan bagi orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, sehingga mereka bersekutu untuk menguasainya, menjajahnya. Nah, inilah yang dilakukan. Ya, baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ketiga ya. Kemudian pelajaran yang keempat di sini bisa kita lihat bahwa umat-umat kafir, orang-orang kafirin telah memakan kekayaan kaum muslimin atau negeri-negeri kaum muslimin, mencuri sumber kekayaan alamnya serta mengambilnya dengan semena-mena tanpa ada yang melarang dan mencegah. Mereka dapat meraih kekayaan kaum muslimin dengan leluasa. Jadi kita lihat keadaan umat Islam yang lemah, membuat musuh-musuh Islam itu merampok, istilahnya merampok kekayaan negeri-negeri kaum muslimin dengan leluasa tanpa ada yang mencegah. Lihat, bisa kita lihat Pak, bisa kita lihat dimanapun mereka berada. Ya, dahulu misalnya Inggris juga menjajah India ya, di mana India di masa dahulu juga bagian dari negara kaum muslimin, kan begitu. Betul-betul ya, India itu betul-betul dijajah sedemikian rupa ya, bahkan dimunculkan nabi palsu. Siapa dia? Mirza Ghulam Ahmad. Ya, di antara ajaran Mirza Ghulam Ahmad atau nabi palsu ini adalah bahwa tidak ada jihad. Bayangkan itu. Ini dengan luasa ya. yakni penjajah ketika itu menguasai negeri kaum muslimin, ya, mengambil kekayaan kaum muslimin dan seterusnya. Nah, inilah kita lihat ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya begitu pula yang bisa kita lihat di zaman dahulu di negeri kita, datangnya para penjajah Portugis, ya, Spanyol, Belanda dan lain sebagainya itu dalam rangka ya mengeruk kekayaan kaum muslimin atau negeri-negeri kaum muslimin, ya, dan tidak ada yang istilahnya mencegahnya ketika itu. Inilah lemahnya umat Islam, lemahnya kaum muslimin, ya. Ini pelajaran yang keempat. Kemudian pelajaran yang kelima, bahwa kaum kafirin telah menjadikan negeri-negeri kaum muslimin sebagai serdadu-serdadu yang dikendalikan dan membaginya sebagai negara-negara kecil yang bercerai-berai. Ya, jadi inilah berkaitan dengan sikap mereka, ya, mengadu domba umat Islam, menjadikan negeri-negeri kaum muslimin itu duailat, negeri-negeri yang kecil, ya, negeri-negeri yang kecil yang bercerai-berai. Sebagaimana kita dengarkan hadis Abdullah bin Hawalah, di mana Rasulullah SAW bersabda, satu jannaduna ajnadan jundan bisyam wa jundan bil Iraq wa jundan bil Yaman faqultu khirli ya Rasulullah, qala alaikum bisyam faman aba falyalhaq bi yamanih wal yastaqi min ghadrih fa inna Allah takaffala li bisyam wa ahliha. Qala Rabi'atu fasami'tu Aba Idris al-Khawlani yuhaddithu bihadzal hadits faqala wa man takaffala Allah bihi fala dhai'ata alaih. Artinya, kalian akan dijadikan beberapa pasukan
ya, pasukan di negeri Syam, pasukan di wilayah Irak, pasukan di Yaman. Kemudian saya bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, pilihkan untukku. Lalu beliau bersabda, pilihlah oleh kalian yang ada di negeri Syam. Barang siapa yang enggan, maka hendaknya bergabung dengan yang di Yaman, dan hendaknya ia meminum airnya, karena Allah telah menjaga negeri Syam dan penduduknya. Rabi'ah berkata, aku mendengar Abu Idris Al-Khawlani menceritakan hadis ini dan berkata, siapa yang dijaga oleh Allah maka tidak akan lenyap, yakni hancur atau binasa. Nah, inilah berkaitan dengan realita umat Islam, di mana mereka ini sengaja oleh para penjajah, oleh para musyrikin, orang-orang kafirin, ya, di kotak-kotak, ya. Apa gunanya? Tentu untuk melemahkan kaum muslimin, agar umat Islam tidak bersatu. Kalaulah umat Islam bersatu, nah ini sangat menggentarkan hati hati mereka semua. Contoh, ya, contoh. Ini lagi-lagi bagaimana musuh umat Islam ini mengintai umat Islam. Langsung dilihat umat Islam oleh mereka. Contoh, ketika terjadi perang antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, perang apa namanya? Perang Siffin. Perang Siffin. Ya, Khalifah Ali memiliki pasukan dan gubernur negeri Syam, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan memiliki pasukan besar juga. Kan begitu? Yang sebenarnya mereka tidak ingin berperang pada dasarnya. Namun karena, ya, sebab orang-orang munafik yang sebahagian mereka istilahnya menyelinap, ya, kepada pasukan Ali, dan sebagiannya lagi, ya, menyelusup kepada pasukan Muawiyah. Lalu mereka telah mengatur rencana untuk lempar-lempar panah, kan begitu? Maka dengan propaganda orang-orang munafik ini, maka terjadilah perang di antara mereka, yang pada dasarnya ini tidak diinginkan oleh pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Apa yang terjadi ketika itu, Bapak Ibu? Apa yang terjadi ketika itu? Lihat, Raja Romawi, ketika itu Raja Romawi sudah mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang umat Islam, untuk menyerang umat Islam yang ada di negeri Syam ketika itu. Nah, rupanya niat dari Kaisar Romawi ini diketahui oleh gubernur negeri Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Segera Muawiyah bin Abi Sufyan menulis surat kepada sang kaisar. Inti dari surat tersebut adalah ancaman. Jadi Muawiyah mengancam sang kaisar, jika engkau berani, ya, menyerang kami, maka saya akan satukan pasukan saya dengan pasukan saudara saya, itu Ali bin Abi Thalib. Bayangkan ini, kami akan gabungkan pasukan negeri Syam dengan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menyerang engkau. Nah, lihat, suratnya ini berisi ancaman dari gubernur negeri Syam. Bayangkan itu baru gubernur, baru, ya, level gubernur, ya, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan sudah bisa mengancam Kaisar Romawi. Ya, ketika itu bisa kita ketahui, Pak, ya, Bu, ya, bahwa pasukan Romawi itu luar biasa banyaknya, sehingga ketika ada surat ancaman seperti ini, sang kaisar ciut nyalinya, takut dia dengan surat ancaman dari gubernur negeri Syam Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ini sebagai contoh bagaimana mereka selalu memantau umat
Islam. Kalau ada kesempatan, mereka akan menyerang umat Islam. Nah, itu yang dilihat selalu oleh mereka, dipantau terus oleh musuh-musuh kaum muslimin. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang keenam ya. Orang-orang kafirin tidak gentar, tidak takut lagi kepada umat Islam, sebab kewibawaan umat Islam telah hilang di mata mereka. Nah, inilah yang kita lihat dari hadis Thauban tadi. Mengapa orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin mereka kok bersekutu untuk menyerang umat Islam? Karena mereka sudah tidak takut lagi terhadap umat Islam. Ini berbalik keadaan di zaman Nabi ya, di zaman para sahabat, di mana hati orang-orang kafirin sangatlah takut menghadapi umat Islam. Apa kata Allah? Lihat dalil dibawakan di sini dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengarkan ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana." Artinya, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafirin rasa takut ya, rasa gentar, disebabkan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidaklah menurunkan ya keterangan tentang hal itu, di mana Allah tidak membenarkan perbuatan syirik mereka itu. Nah, jadi dengan sebab mereka berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan rasa gentar di hati musuh-musuh Islam ya, untuk menghadapi umat Islam ketika itu, di zaman Nabi, di zaman para sahabat. Apa kata Nabi? Lihat hadis di bawahnya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan cara Allah memasukkan rasa gentar di hati musuh 1 bulan perjalanan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, ketika Nabi dan umat Islam akan keluar dari negeri Madinah menuju negeri Syam, negeri Syam ketika itu, di mana Nabi sudah mendengar bahwa Kaisar Romawi Heraklius telah mengumpulkan pasukan yang sangat besar untuk menyerang umat Islam. Maka dengan segera Nabi yang mulia SAW kirimkan 3.000 pasukan ketika itu ya, 3.000 pasukan untuk menghadapi berapa? 200.000. Bayangkan, pihak musuh 200.000, yakni 100.000 pasukan dari Romawi, 100.000 pasukan dari orang-orang Arab ya, musyrik di zaman dahulu yang ada di negeri Syam. Mereka bersekutu untuk menyerang umat Islam. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika pasukan Nabi dan para sahabat akan keluar dari negeri Madinah dan perjalanan ke negeri Syam berminggu-minggu dan bisa sebulan lamanya? Itu sudah membuat hati mereka gentar, sudah membuat hati mereka takutnya luar biasa. Nah, inilah berkaitan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di masa itu ya, di masa tersebut. Mereka sudah takutnya luar biasa itu menghadapi pasukan orang-orang yang beriman, walaupun jumlah mereka sangat sedikit. Ya, pasukan Islam ini, pasukan Nabi sangatlah sedikit sekali. Baik. Kemudian kita lihat keterangan dari Nabi berikutnya lagi apa? Nabi mengatakan kepada kita, ini dari hadis Thauban tadi ya, wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabbah minkum, dan Allah akan menghilangkan dari hati musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa gentar, rasa takut yang ada di hati
musuh-musuh kaum muslimin terhadap umat Islam sendiri. Nah, ini yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Iya kan? Lihat bagaimana keadaan umat Islam yang lemah dari berbagai macam halnya, lemah segala-galanya. Maka hati mereka, hati musuh-musuh Islam tidaklah takut terhadap umat Islam itu sendiri. Baik, ini sekarang yang ketujuh. Pelajaran yang ketujuh, dikatakan di sini bahwa intisari kekuatan umat Islam bukan terletak pada besar jumlahnya, perlengkapan senjata, tentara berkuda dan lain sebagainya. Akan tetapi, ya, kekuatan umat Islam ada pada akidah dan manhaj mereka. Nah, inilah yang bisa kita lihat, ya, berkaitan dengan keadaan umat Islam, yang kekuatan umat Islam itu ada pada akidah mereka, ada pada manhaj mereka. Jadi kalau umat Islam di zaman sekarang ingin mulia lagi, ingin kembali jaya lagi, hendaknya mereka kembali kepada manhaj para sahabat, manhaj Rasulullah SAW dan para sahabat, kembali kepada akidah para sahabat, akidah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak menyimpang dari akidah yang benar, manhaj yang benar. Jadi sekali lagi, inilah berkaitan dengan kekuatan umat Islam yang jelas-jelas diakui oleh musuh kaum muslimin. Contoh apa? Contoh Raja Prancis Louis ke-9, Raja Prancis, ya, Louis ke-9 pernah langsung memimpin perang salib, dan kesimpulannya adalah bahwa tentara salib yang dipimpin oleh Louis ke-9 kalah total, dan bahkan Louis ke-9 dipenjara di kota Al-Mansurah, di kota Mesir di masa itu. Di dalam penjara, Louis ke-9 menganalisa apa sebenarnya kekuatan umat Islam ini, apa sebenarnya kekuatan kaum muslimin. Kok sekian banyak peperangan salib mereka menang, padahal kalau dilihat dari sisi jumlah tentara, umat Islam sedikit, ya, persenjataan, ya, tidak ada apa-apanya, dan seterusnya. Nah, inilah analisa yang tajam sekali. Ya, akhirnya dia menemukan jawaban setelah dianalisa bahwa kekuatan umat Islam itu terdapat pada agama mereka, terdapat pada akidah mereka, terdapat pada manhaj mereka. Maka Louis ke-9 ketika itu merekomendasikan kepada raja-raja Eropa untuk mengganti taktik perang terhadap umat Islam. Bayangkan itu, mengganti apa? Taktik perang untuk menghadapi umat Islam. Jadi bukan dengan militer, tetapi dengan pendangkalan akidah, pendangkalan manhaj, diarahkan umat Islam kepada akidah yang menyimpang, kepada manhaj yang menyimpang. Nah, inilah rekomendasi dari Louis ke-9. Nah, kemudian setelah dirinya ditebus dengan tebusan yang luar biasa besarnya di masa itu, maka akhirnya Louis ke-9 mengumpulkan lagi kekuatannya. Sebenarnya dia ingin, yakni memerangi umat Islam yang ada di Afrika sana, kurang lebih begitu, namun tetap mengalami kekalahan, dan akhirnya Louis ke-9 mati dalam perang salib itu. Nah, ini berkaitan dengan, yakni kekuatan umat Islam itu ada pada apa? Ada pada akidah dan manhaj mereka. Selama umat Islam ini kembali kepada akidah salaf, selama umat Islam ini kembali kepada manhaj salafus salih, maka pasti Allah akan berikan kemuliaan bagi mereka. Allah akan berikan kemuliaan bagi kaum muslimin. Baik. Kemudian yang kedelapan, pelajaran berharga yang kedelapan, bahwa umat Islam tidak lagi diperhitungkan oleh musuh-musuh mereka, dan umat Islam bagaikan buih dibawa oleh banjir. Apa makna buih? Nah, ini penting, ini penting kita untuk melihat tentang makna buih. Di sini ada 5 pelajaran yang bisa kita lihat dari makna buih. Yang pertama, bahwa buih yang dibawa oleh banjir besar akan terombang-ambing oleh gelombangnya.
oleh arus buih. Artinya apa? Bahwa umat Islam ini tidak memiliki pegangan yang kuat, tidak memiliki pegangan yang kuat, sehingga mereka terombang-ambing oleh arus, ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri, dan begitu seterusnya. Tidak memiliki pendirian yang kokoh, tidak memiliki pendirian yang kuat. Itulah gambaran dari buih yang Nabi gambarkan, bahwa umat Islam itu seperti buih nantinya yang dibawa oleh banjir. Ya. Yang kedua, bahwa buih adalah seperti sampah, tidak berguna. Nah, inilah bagaimana musuh-musuh Islam memandang umat Islam ini tidak berguna. Ya, tidak bermanfaat lah begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan pandangan mereka terhadap umat Islam di zaman sekarang. Kemudian yang berikutnya lagi, bahwa buih itu akan hilang dengan sendirinya. Bahwa buih tersebut akan hilang dengan sendirinya, ya, tidak bermanfaat ya untuk orang lain. Kemudian bahwa buih telah bercampur dengan kotoran-kotoran. Telah buih itu tercampur dengan berbagai macam kotoran-kotoran. Kita lihat di zaman sekarang akidah umat Islam bagaimana? Banyak dari umat Islam yang akidahnya kotor, manhaj mereka kotor. Artinya apa itu? Tidak bersih sebagaimana akidah Nabi dan para sahabat, sebagaimana manhaj Nabi dan para sahabat, tidak bersih. Maka Nabi menggambarkan bagaimana itu di hadapan para sahabat tentang Islam yang beliau tinggalkan untuk para sahabat. Nabi bersabda di hadapan para sahabat, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik, kata Nabi. Artinya, aku tinggalkan untuk kalian Islam yang putih bersih. Lihat, Islam yang putih bersih, siangnya bagaikan malamnya. Jadi akan jelas bagi siapapun yang melihat siang terang benderang, malam gelap gulita, kan begitu ya. Maka tidak ada yang menyimpang dari Islam yang putih bersih ini, melainkan dia akan binasa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah berkaitan dengan Islam yang Nabi tinggalkan untuk para sahabat. Islam yang bagaimana Pak tadi Pak? Islam yang bagaimana? Islam yang putih bersih, tidak ada noda yang menodainya. Sedangkan ya, agama Islam yang kita lihat di zaman sekarang, yang diamalkan oleh kebanyakan umat Islam, tidak murni lagi. Perlu adanya apa? Perlu adanya dua hal, tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah, pembersihan. Tarbiyah, ya, diberikan yang benar. Setelah dibersihkan, diberikan yang benar. Jadi seperti besi yang berkarat, Pak. Ya, umat Islam itu seperti besi yang berkarat. Jadi karatnya ini harus dihilangkan. Karatnya harus dihilangkan, baru setelah itu dicat kembali, kan begitu, agar tidak berkarat lagi, ya kan? Nah, itulah keadaan umat Islam. Ya, begitulah keadaan umat Islam yang Nabi gambarkan 15 abad yang silam. Kemudian yang berikutnya lagi, bahwa buih yang dibawa oleh banjir tidak tahu kemana akhir pemberhentiannya. Ya, laksana orang yang menggali kuburnya hanya dengan kuku-kukunya. Demikian juga umat Islam tidak mengerti apa yang sedang direncanakan oleh musuh-musuh mereka. Ditambah lagi, mereka selalu ikut saja suara setiap orang ya, dan selalu cenderung mengikuti kemana saja arah tiupan angin. Nah, inilah berkaitan dengan keadaan umat Islam seperti ini, ya, sangat menyedihkan sekali keadaan umat Islam. Ini adalah realita umat Islam yang Nabi telah gambarkan 15 abad yang silam. Baik, sekarang pelajaran yang ke-9 dari hadis Thauban tadi.
Dikatakan di sini oleh penulis hafizahullah, umat Islam telah menjadikan dunia perhatian terbesarnya dan puncak ilmunya. Oleh karena itu, mereka membenci kematian, mencintai kehidupan dunia, karena mereka memakmurkan dunia dan tidak mengambil bekal untuk akhirat mereka. Nah, ini berkaitan dengan pelajaran yang ke-9. Artinya bahwa ketika umat Islam berada di puncak kejayaannya dahulu, dari zaman ke zaman, maka banyak dari mereka yang terlena, banyak dari mereka yang terlena dengan dunia dan seisinya itu, sehingga mereka banyak meninggalkan ajaran-ajaran agamanya. Mereka masuk ke dalam kenikmatan-kenikmatan dunia di masa itu, dan mereka meninggalkan sedikit demi sedikit, mereka meninggalkan akidahnya, meninggalkan manhaj nabinya, kan begitu. Inilah keadaan umat Islam ketika itu, yang setelah itu tentu diserang oleh musuh-musuh mereka, sehingga umat Islam kocar-kacir, umat Islam bercerai-berai, dan seterusnya. Nah, inilah realita umat Islam yang kita lihat. Nah, sekarang kita dengarkan hadis dari sahabat Amr bin Al-As, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Idza futihat 'alaikum Faris war Rum, ay qaumun antum, ayyu qaumun antum?" Qala Abdurrahman bin Auf, "Naqulu kama amarana Allah." Qala aghayra dhalik tatanafasun, thumma tatahasadun, thumma tatadabarun, thumma tatabaghadun, aw nahwa dhalik, thumma tantaliqun fi masakin al-muhajirin fataj'aluna baydahum ala riqabi ba'din. Artinya, jika telah ditaklukkan untuk kalian kerajaan Persia dan Romawi, akan menjadi orang-orang seperti apa kalian ini? Lalu sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, kami akan melakukan apa yang Allah perintahkan. Apa kata Nabi? Mungkinkah kalian tidak seperti itu? Kalian berlomba-lomba, kemudian saling mendengki, kemudian saling menjauh, kemudian saling membenci, kemudian kalian bergegas menuju orang-orang miskin muhajirin, kemudian kalian menjadikan sebagian mereka berkuasa atas sebagian yang lain. Nah, ini berkaitan dengan keadaan umat Islam ketika umat Islam itu sudah menguasai dunia dan seisinya, maka yang ada di hati mereka itu adalah kecintaan terhadap dunia yang berlebihan dan takut mati. Tidak ada kontribusi mereka lagi untuk Islam dan kaum muslimin, tidak ingat lagi tentang akhirat mereka, karena mereka telah, yang ada di hati mereka adalah kecintaan yang luar biasa terhadap dunia dan harta bendanya ini dan seisinya ini. Nah, inilah yang dikhawatir kalau Nabi Muhammad SAW, kalau umat Islam itu sudah menguasai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar Al-Khattab, khalifah yang mulia, dan umat Islam ketika itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala menguasai kerajaan Persia, lalu seluruh harta benda raja Persia atau kerajaan Persia dibawa ke negeri Madinah dan dibagi-bagi kepada umat Islam, maka Umar Al-Khattab menangis. Beliau menangis seraya berkata, "Inna hadza lam yufta 'ala qaumin qat illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Sungguhnya tidaklah hal ini ditaklukkan bagi suatu kaum, melainkan Allah akan menjadikan bencana tersebut ada di antara mereka. Jadi bisa para jamaah membayangkan, bisa dibayangkan sebuah kerajaan superpower. Di masa itu ada dua kerajaan superpower, kerajaan Persia dan Romawi, Kerajaan Persia sudah dapat dikuasai di masa siapa? Khalifah Umar Al-Khattab. Bisa dibayangkan betapa besarnya kekayaan mereka
lalu diboyong, dibawa semuanya, diangkut semuanya ke negeri Madinah dan dibagi-bagi kepada kaum muslimin, justru yang seperti ini membuat Khalifah Umar menangis. Ya, beliau faham betul, beliau mengerti betul, kalaulah hal ini telah dibagi-bagi, harta kekayaan Persia ini dibagi-bagi kepada umat Islam, beliau khawatir kalau umat Islam ya terlena, umat Islam terpedaya dengan harta benda itu. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Khalifah yang mulia Umar Al-Khattab. Memang ketika itu devisa negara itu luar biasa, Pak. Devisa negara itu Masya Allah, di masa Umar ya, di masa Umar saja bayi-bayi yang baru lahir mendapat tunjangan negara. Itu di masa Umar Al-Khattab. Lebih-lebih di masa khalifah berikutnya, Khalifah Utsman bin Affan, itu lebih sejahtera lagi umat Islam di masa itu. Lebih sejahtera lagi di masa itu. Namun di masa Umar ya tidak dapat masuk berbagai macam syubhat. Nggak bisa. Kenapa? Nabi sudah gambarkan, Nabi sudah jelaskan bahwa Khalifah Umar laksana pintu yang kokoh yang menahan berbagai macam syubhat, menahan berbagai macam fitnah di masa itu. Nah, begitu Umar wafat, ini mulai lemah ini. Mulai musuh-musuh kaum muslimin terus mengintai kelemahan umat Islam. Maka lihat ya, seorang Yahudi Yaman, seorang Yahudi Yaman yang pura-pura masuk Islam pada masa Khalifah Utsman. Siapa dia? Abdullah bin Saba atau Ibnu Saba alias Ibnu Sauda, alias Ibnu Sauda. Dialah otak dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dialah yang mengerahkan ribuan orang-orang munafik, orang-orang fasik mendemo Khalifah ketika itu. Rumahnya Khalifah Utsman dikepung oleh para demonstran. Nah, inilah demonstrasi perdana yang ada ketika itu. Siapa? Siapa para demonstran itu? Siapa para demonstran? Orang-orang munafik, orang-orang fasik. Jadi nggak ada kalangan sahabat yang ikut-ikutan, nggak ada kalangan tabi'in yang ikut-ikutan, nggak ada. Yang ada siapa? Yang adalah orang-orang munafik, orang-orang fasik gitu ya, yang gemar berbuat dosa dan maksiat, yang akhirnya terbunuhlah khalifah ketiga ini, Utsman bin Affan. Nah, ini otaknya. Siapa tadi otaknya? Abdullah bin Saba alias Ibnu Sauda atau Ibnu Saba. Ini fitnah. Ini fitnah yang ada ketika itu. Yang akhirnya Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, beliaulah yang menumpas ya, yakni orang-orang Saba, orang-orang Syiah Sabaiyah. Syiah Sabaiyah ketika itu diperangi oleh umat Islam beserta Amirul Mukminin, pemimpin mereka Ali bin Abi Thalib, memerangi orang-orang Syiah Sabaiyah ketika itu. Nah, sekaligus yang juga memerangi siapa? Orang-orang Khawarij, kaum Khawarij ya, yang telah memberontak terhadap pemerintah yang sah di zaman itu, pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang ke-10 yang terakhir dari pelajaran berharga dari hadis Thauban. Ya, yang ke-10, bahwa umat atau orang-orang kafirin tidak akan mampu menghancurkan umat Islam seluruhnya, walaupun mereka berkoalisi, bersekutu untuk menghancurkan umat Islam. Namun tetap saja ada di antara kaum muslimin yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan di sini dibawakan hadis yang mulia, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi?
Inna Allaha zawaliyal arda fara'aitu masyarikaha wa magharibaha wa inna ummati sayablu mulkuha ma zuyali minha u'titul kanzainil ahmar wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanah ammah wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fastabih baydatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni qad qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin 'ammah wa alla usallita 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim yastabihu baydatahum wa law ijtama 'alaihim man bi aqtariha aw qala man baina aqtariha hatta yakunu ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dha. Artinya sungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan dunia menyatu sehingga terlihat olehku. Jadi di zaman Nabi ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, bahwa seluruh permukaan bumi di masa Nabi bisa lihat semuanya, belahan timur sampai belahan baratnya, semuanya terlihat oleh Nabi. Ini bayangkan ini ya, kalau di zaman kita kan pakai bola dunia ya, pakai global bola dunia baru kita bisa melihat tuh seluruh permukaan dunia itu bisa kita lihat ya kan, atau dengan teknologi lah bisa kita lihat seluruh permukaan dunia. Nah, di zaman Nabi sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh permukaan dunia, timur sampai baratnya begitu. Dan sungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai luasnya dunia yang diperlihatkan kepadaku. Lihat, ini kabar gembira dari Nabi bahwa umat Islam akan menguasai seluruh belahan dunia itu, dari timur sampai barat, semua akan dikuasai oleh umat Islam. Dan aku akan diberikan 2 gudang harta, gudang emas dan perak. Lalu aku memohon kepada Rabbku untuk umatku agar Allah tidak menghancurkan mereka dengan kekeringan, ya paceklik, dan agar Allah tidak menjadikan musuh berkuasa atas umatku selain dari diri mereka sendiri. Yakni ya, berdasarkan hadis yang mulia ini, musuh umat Islam walaupun mereka telah bersekutu untuk menghancurkan umat Islam tidak akan mampu, tidak akan bisa. Justru yang akan menghancurkan umat Islam itu adalah antara mereka berperang, antara umat Islam. Bayangkan itu ya, sebahagian memerangi sebahagian umat Islam yang lain. Nah, inilah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ya. Maka Allah berfirman di sini, wahai Muhammad, sungguhnya aku telah memutuskan suatu ketetapan yang tidak dapat ditolak. Aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan menghancurkan mereka, yaitu umat Islam, dengan paceklik. Tidak akan mungkin, tidak, Allah berjanji itu tidak akan menghancurkan umat Islam dengan kekeringan atau paceklik ya. Yang kemudian, dan tidak akan menjadikan musuh mereka berkuasa atau menguasai umat Islam secara menyeluruh selain dari diri mereka sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasul, bahwa nanti akan terjadi perang antara umat Islam itu sendiri ya. Dan ini yang dimanfaatkan, ini yang dimanfaatkan oleh musuh-musuh kita, bahwa agar umat Islam ini berperang di antara mereka. Tidak sadar ya, kita ini diadu domba. Tidak sadar bahwa kita ini diadu domba oleh musuh-musuh umat Islam ya. Kemudian hingga menyerang perkumpulan mereka walaupun musuh di seluruh penjuru dunia bersatu padu, sampai sebagian mereka membunuh sebagian yang lain dan menawan sebagian yang lainnya. Nah, inilah berkaitan dengan ya apa yang Nabi jelaskan dalam ya hadis ini. Maka bisa kita lihat realita umat Islam betul-betul ya terwujud dari apa yang Nabi kabarkan 15 abad yang silam dari hadis Thauban dan hadis-hadisnya yang lain yang tadi telah dibaca atau telah dijelaskan. Ya, yang terakhir dari hadis yang telah kita baca tadi, bahwa umat Islam
tidak akan bisa diperangi, dihancurkan oleh musuh-musuh mereka selain dari diri mereka sendiri. Dan inilah dimanfaatkan. Ini yang dimanfaatkan oleh musuh-musuh kaum muslimin agar umat Islam ini berkotak-kotak, bergolong-golong, sehingga di antara mereka sendiri berperang, ya. Kita diadu domba oleh mereka, namun kita tidak sadar. Kita tidak sadar, dan inilah yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Tidak bersatu. Nah, kapan umat ini akan bisa bersatu? Kalau umat ini berada di atas akidahnya, kalau umat ini kembali kepada Al-Qur'annya, kembali kepada hadis nabinya, kembali kepada pemahaman para sahabat atau manhaj salafus salih. Ini jawaban. Ini sebagai jawaban agar umat Islam ini bersatu. Sebagaimana Allah berfirman apa? Dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatulah kalian pada tali agama Allah yang kuat, jangan bercerai-berai. Apa makna tali agama Allah yang kuat, Pak? Apa Bu? Apa makna tali agama Allah yang kuat di sini? Ibnu Abbas menafsirkan tali agama Allah yang kuat adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, tentunya dengan pemahaman para sahabat. Ya, bersatulah kalian, lihat, wa'tasimu, bersatulah kalian pada tali agama Allah yang kuat, yakni bersatulah kalian pada manhaj salafus salih. Itu maknanya begitu. Bersatulah kalian pada manhaj para sahabat Nabi, jangan kalian bercerai-berai. Dan ini pula yang Allah tegaskan dalam ayat yang lain, ya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Dalam surat Al-An'am, ya. Dan inilah manhajku yang lurus. Inilah manhajku yang lurus. Ikutilah manhaj yang lurus ini. Jangan kalian ikuti manhaj yang lain, niscaya kalian akan bercerai-berai nanti dibuatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas Pak ya? Ya Bu ya. Kalau kita bercerai-berai, berada pada manhaj selain dari manhaj Nabi dan para sahabat, tentu kita tidak akan pernah bersatu. Kita akan terus bercerai-berai. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini pembahasan kita di pagi hari ini, ya, berkaitan dengan realita umat Islam. Baru satu realita yang kita lihat dari hadis Tsauban. Nah, belum lagi realita yang kedua. Nah, nanti kajian berikutnya adalah berkaitan dengan realita umat Islam yang kedua, yaitu penyakit atau yang ada ad-dakhan, ya, yakni awan yang menyelimuti umat Islam, ya, awan yang menyelimuti atau apa istilahnya, ya, semacam awan atau yang semisalnya itu yang menyelimuti umat Islam, ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, inilah berkaitan dengan, ya, apa yang kita jelaskan di pagi hari ini dari hadis Tsauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa memahaminya, dan silakan kalau ada pertanyaan dari para jamaah, ya, untuk kajian kita di pagi hari ini. Silakan.